Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pemberita firman beserta penatua dan diaken yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta, dan kita senantiasa bersyukur karena Tuhan memimpin kita dengan hikmat dan kekuatan tangannya hingga saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Evi Rumanggit Zebua. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26 yang menyatakan demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terimalah salam.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata, "Ya Bapa, sumber rahmat dan kasih karunia, Engkau setia dan tidak jemu memperhatikan perbuatan dan perilaku kami." Di hadapan Allah yang Maha Tahu kami mengaku. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5-6 yang menyatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita
memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani, kami membutuhkan Dikau dalam hidup ini. Kami memohon kepadamu, berkenanlah datang dan jumpailah kami melalui pemberitaan sabda ilahi untuk menguatkan dan menghiburkan kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu menjadi satu dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, serta memimpin kami memasuki hari-hari yang akan kami jalani. Kudus dan mulia serta terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Dari dahan surga, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda, adik-adik teruna, dan adik-adik persekutuan anak, dan kita semua yang Tuhan Yesus kasihi. Terlebih dahulu, mari kita berjabat tangan dengan sanak keluarga yang tengah bersama-sama mengikuti ibadah ini dan saling mengucapkan damai sejahtera bagimu. Senang sekali dan gembira hati ini dapat berjumpa kembali dan menyapa jemaat Shalom. Dengan iman dan percaya kepada Yesus Kristus, walaupun dalam situasi dan kondisi pada saat ini, kita semua mungkin merasa masih sama, atau bahkan ada yang merasa bahwa semakin menurun dibandingkan dengan waktu yang telah lalu. Yakinlah bahwa
hidup dan kehidupan kita semua tetap selalu berada dalam genggaman tangannya yang maha kasih, yang akan selalu ada untuk menopang dan menguatkan serta melimpahkan berkat-berkat-Nya. Pada hari Minggu ini, kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari salah satu kitab dari kumpulan nabi-nabi besar, yaitu kitab Yesaya. Yesaya namanya memiliki arti Tuhan menyelamatkan, atau Tuhan adalah keselamatan. Dari arti namanya, isi kitabnya menyiratkan dan menggambarkan tentang hal tersebut. Yesaya lahir pada kira-kira tahun 760 sebelum Masehi dari keturunan keluarga Amos. Tetapi di sini berbeda dengan Nabi Amos ya. Walaupun masih banyak yang meragukan, tetapi dengan banyaknya bukti-bukti yang terkait dan mendukung, tradisi Yahudi menuliskan bahwa ia berasal dari keturunan bangsawan kerajaan Yehuda di Yerusalem. Ia adalah sepupu sekandung Raja Uzia, karena ayahnya adalah saudara laki-laki dari Raja Amazia. Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya pada usia muda, kurang lebih pada kisaran umur 20-an tahun. Pada tahun kematian Raja Uzia di tahun 740 sebelum Masehi, ketika ia kemungkinan sedang beribadah dalam bait Allah. Yesaya menikah dan memiliki keturunan. Kita semua dapat membacanya dalam pasal 8. Kitab Nabi Yesaya dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu pasal 1 sampai 39 ke dalam Proto Yesaya, pasal 40 sampai 55 ke dalam Detro Yesaya, pasal 56 sampai 66 ke dalam Trito Yesaya. Proto Yesaya melukiskan tentang masa pra pembuangan, dan isi kitab ini diakui dan diyakini ditulis oleh Yesaya yang terjadi pada masa kerajaan Asyur. Detro Yesaya melukiskan tentang masa pembuangan yang terjadi pada masa kerajaan Babelonia. Nabi Yesaya sudah lama mati. Yang masih bekerja pada masa itu adalah Nabi Yeremia dan Nabi Yehezkiel. Lalu siapa yang dimaksud dengan Detro Yesaya ini? Secara sederhana, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah sekelompok orang yang menuliskan firman Tuhan menurut garis berpikir dan pola penulisan seperti yang terdapat pada kitab Nabi Yesaya. Atau dapat juga dikatakan yang menulis adalah murid-murid Nabi Yesaya yang ikut dalam rombongan yang diangkut dalam pembuangan ke Babelonia. Proto Yesaya melukiskan tentang masa sesudah pembuangan, yaitu pada masa kerajaan Koresi.
Mengapa harus dibagi ke dalam 3 bagian? Karena masing-masing kelompok itu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda bagi Israel. Walaupun alur berpikirnya memiliki kesamaan, yaitu dengan mendasarinya kepada nubuatan Nabi Yesaya sebelum pembuangan Israel atau bangsa Yehuda ke Babilonia. Firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada pagi hari ini termasuk ke dalam kelompok kedua, yaitu Detro Yesaya. Situasi dan kondisi umat Israel pada masa Detro Yesaya adalah dalam keadaan yang tertekan karena hukuman Allah. Generasi pertama yang diangkut ke Babilonia yang berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah hampir pasti sudah punah. Mereka telah tergantikan oleh generasi yang baru yang lahir di Babilonia. Salah satu hal yang menarik dari generasi baru ini adalah doa yang mereka panjatkan di dalam Yesaya pasal 63 ayat 16 yang dikelompokkan pada bagian ketiga, yaitu Trito Yesaya. Akan tetapi rumusan doa itu telah diucapkan oleh mereka, generasi yang lahir di Babilonia. Mereka ingin mempertanyakan kepada Allah, apakah dosa yang orang tua mereka perbuat harus mereka juga menanggungnya? Padahal mereka tidak melakukannya. Doa tersebut mengungkapkan tentang kerinduan atas harapan akan datangnya karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah atas sisa-sisa umatnya, sisa-sisa Israel di pembuangan. Detro Yesaya menyampaikan nubuatan penghiburan kepada sisa-sisa umat Allah itu supaya mereka tetap sabar, tabah, tegar, dan kuat dengan tetap selalu menggantungkan pengharapannya kepada Allah leluhur mereka. Allah yang esa, yang sedang bekerja berkarya menyelamatkan mereka, sehingga mereka tidak perlu merasa bahwa Allah yang mereka percaya tidak memegang janjinya. Detro Yesaya menubuatkan bahwa akhir masa pembuangan itu sudah dekat dan akan segera berakhir, di mana Allah yang menciptakan permulaan yang baru, yaitu kembalinya umat Allah dari pembuangan di Babel yang digambarkannya sebagai peristiwa penyelamatan yang kedua, yang dikenal sebagai keluaran baru, Eksodus yang kedua. Kedua hal tersebut ingin menegaskan bahwa Allah adalah penguasa dan berkuasa atas segala sesuatunya, baik di atas maupun di bawah langit. Ia adalah pemilik, pemelihara, dan penyelamat karya ciptaannya.
Ialah Allah yang sama. Allah yang sama yang menyelamatkan umat sewaktu keluar dari Mesir. Kedahsyatannya, sewaktu mengeluarkan umat dari Mesir itu, akan juga mereka rasakan pada Eksodus yang kedua. Kuncinya hanya satu. Allah mengharapkan supaya mereka, Israel Yehuda, memalingkan wajah mereka hanya kepada Tuhan Allah yang memiliki makna pertobatan, dengan meninggalkan segala berhala mereka dan selalu menyandarkan hidup dan kehidupan mereka serta percaya hanya kepada kuasa Tuhan Allah, Allah yang maha dahsyat. Di tengah keterpurukan yang menimbulkan suasana gundah dan keputusasaan menantikan pembebasan, rasa pesimis akan mampu kembali ke tanah mereka, merasa terasingkan, telah membuat hati Israel Yehuda menjadi kacau galau, sehingga tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang Tuhan Allah kerjakan bagi mereka. Kembali, Yetro Yesaya memberikan penghiburan kepada umat melalui yang kalau boleh kita sebut sebagai suatu nyanyian dari hamba Tuhan, di mana hal ini menjadi salah satu ciri pemberitaan dalam Yetro Yesaya. Kita dapat membacanya dalam pasal 41, 42, 49, 50, 52, dan pasal 53. Nyanyian dari hamba Tuhan ini memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, Israel sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, menunjuk sekelompok orang tertentu. Dan yang ketiga, menunjuk orang perorangan yang ditunjuk sebagai hamba Tuhan. Untuk hal yang ketiga ini, kita dapat menemukan contohnya dalam diri Raja Koresi yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya dalam pasal 45. Jika kita mundur dan membaca pasal 49 ayat 3, maka akan jelas terlihat siapa yang dimaksud dengan hamba Tuhan ini, yaitu Israel. Sisa-sisa Israel, generasi yang lahir di Babilonia, dipilih dan dipulihkan Tuhan untuk menjadi saksi dari keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ada 2 pertanyaan dalam hal ini. Pertanyaan yang pertama, kepada siapa kesaksian atas keselamatan itu diberikan? Jawabannya dalam Yesaya 49 ayat 6b, yaitu kepada seluruh bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Pertanyaan yang kedua, hamba Tuhan yang bagaimana yang dapat menjadi saksi keselamatan yang diberikan Tuhan? 3 ayat yang telah kita baca
dan dengarkan bersama dapat kita jadikan referensi dasarnya. Hamba Tuhan tersebut haruslah yang pertama memiliki lidah seorang murid. Yang kedua, harus mau mendengar, tidak memberontak dan lurus jalannya. Yang ketiga, taat dan tahan uji. Murid siapa? Murid Tuhan. Mendengar siapa? Yang utama dan terutama adalah mendengar Tuhan. Jikalau mendengar Tuhan, maka tidak akan terjadi pemberontakan kepadanya dan lurus jalan yang akan dipilih. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan dan mengetahui konsekuensi dari ketaatan tersebut. Yang harus kita semua perhatikan dan sadari adalah posisi sebagai murid. Posisi tersebut mengindikasikan bahwa posisinya adalah sebagai pendengar dan penerima dari pengajaran yang diberikan. Indikasi yang kedua adalah posisi tersebut adalah posisi yang sedang dipersiapkan untuk memasuki dan menjalani masa depannya sendiri. Indikasi yang ketiga adalah dengan posisi tersebut seorang murid harus mau menyediakan dirinya untuk mau ditempa melalui semua proses belajar yang aktif. Belajar sambil melakukan dan mengalami sendiri apa yang sedang dipelajari. Saya ulangi. Indikasi yang ketiga adalah dengan posisi tersebut seorang murid harus mau menyediakan dirinya untuk mau ditempa melalui semua proses belajar yang aktif. Belajar sambil melakukan dan mengalami sendiri apa yang sedang dipelajari. Learning by doing. Hal-hal inilah yang diharapkan oleh Jethro Yesaya bagi sisa-sisa Israel pada waktu itu dan kita semua pada saat ini, supaya mampu menjadi saksi keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi mereka dan bagi kita semua pada saat ini. Opa, Oma, Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda, adik-adik teruna dan persekutuan anak jemaat Shalom yang Tuhan Yesus kasihi. Jika kita merenungkan dengan baik dan seksama serta merefleksikan pada kondisi yang tengah dialami oleh Israel Yehuda, maka penggalan nyanyian hamba Tuhan yang taat ini yang tertulis dalam 3 ayat yang telah kita baca dan dengar bersama terasa begitu indah dan menyejukkan hati. Jethro Yesaya mengingatkan umat bahwa Tuhan
Allah adalah guru mereka, pengajar mereka. Ia sendiri yang memberikan lidah seorang murid kepada mereka, supaya mereka dapat menuturkan, mengucapkan, mengutarakan hal-hal baik bagi sesama mereka. Tuhan Allah sendiri yang dengan setia mengajarkan kepada mereka yang mau sedia mendengar pengajarannya dan yang mau berjalan sesuai jalannya. Tuhan Allah sendiri yang dengan kekuatannya akan menjadi pelindung mereka dari segala siksa dan penghinaan atas ketaatan yang mereka tunjukkan. Belajar melalui nyanyian hamba Tuhan ini, maka gereja sebagai institusi dan kita semua sebagai warga gereja yang diutus hadir ke dalam dunia untuk memberitakan kabar kesukaan, yaitu keselamatan atas dunia berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, harus benar menyadari bahwa kita semua adalah alat sebagai hamba Tuhan. Gereja dan kita semua sebagai warga gereja haruslah berusaha untuk memiliki lidah seorang murid yang akan selalu mengutarakan dan mengucapkan hal-hal yang memotivasi, menimbulkan semangat dan dorongan yang akan menerbitkan harapan ke dalam kehidupan sesama kita yang dapat dilakukan melalui ketaatan dalam mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, supaya dapat dijadikan dasar untuk memberikan penguatan dan penghiburan kepada sesama kita. Gereja dan kita sebagai warga gereja harus siap menerima segala konsekuensi atas ketaatan yang dijalankan. Via Dolorosa siap menanggung berbagai perlakuan, caci maki, hina dan siksa. Untuk mendukung hal tersebut, gereja haruslah dikelilingi oleh orang-orang yang bertipe menghamba. Karena melalui tipe ini besar kemungkinan kolektif leadership akan muncul dan akan menjadi kekuatan yang mampu menghadapi segala tantangan secara bersama-sama. Di sini diperlukan peranan pendeta, penatua dan diaken, dan para pelayan yang jalannya tidak berpaling ke belakang dan tidak memberontak kepada Tuhan. Supaya seluruh sumber daya dan dana yang dikelola memang betul dan sesuai dengan sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dikelilingi oleh para pelayan yang menghamba, maka gereja akan mau melihat dan berani mengevaluasi program kegiatannya yang
tidak sesuai dengan misi yang diemban dan yang tidak sesuai dengan perangkat aturan-aturan yang dimiliki. Warga gereja adalah hamba Tuhan yang juga harus mau bergandengan tangan secara bersama-sama dengan para pelayan yang ada di jemaat. Tugas pengutusan bukan hanya merupakan tugas para pelayan saja, akan tetapi kita semua diberikan tugas tersebut. Tugas tersebut tidak akan mungkin berhasil jika dilakukan oleh sendiri-sendiri atau orang per orang. Mari kita semua, gereja dan semua warga gereja, kita semua menempatkan diri kita sebagai murid Tuhan. Dan ini sangat penting Bapak Ibu jemaat. Izinkan Tuhan untuk mau membentuk diri kita sesuai keinginannya, supaya kita dapat melaksanakan tugas pengutusan yang telah Ia berikan. Dengan ketaatan, mari kita semua menyediakan diri untuk dibentuk oleh pengajaran firman Tuhan. Kita membuka telinga untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan tentang tugas kesaksian kita dan semua konsekuensi yang mengikutinya. Dengan mendengar sebagai seorang murid, telinga kita tidak melulu hanya mau mendengar yang indah dan menyenangkan, akan tetapi juga mau mendengar segala sesuatu akibat atau hal yang buruk atau yang tidak baik dari tugas panggilan dan pengutusan kita. Lidah kita sebagai lidah seorang murid harus dapat menjadi penerus berita kebenaran dan keselamatan, dan dengan lidah seorang murid kita semua akan mampu menjalankan fungsi pemberitaan dengan teguh, tanpa ragu, tanpa segan, walau hina cemooh, siap menerpa. Yakin dan percayalah, ketaatan kita semua kepadanya tidak akan sia-sia. Keselamatan abadi menanti di akhir perjalanan kita semua. Itulah beberapa dasar untuk dapat menjadi pemimpin atau pelayan yang berintegritas. Untuk menjadi seorang atau pelayan yang memiliki integritas Kristiani, syaratnya taat dan setialah kepada Tuhan, dan berlakulah sebagai seorang murid, karena melaluinya kejujuran, kesabaran, menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan dapat menghargai diri dan sesama, akan terbentuk yang akan menjadi pendorong untuk berbuat dengan penuh kejujuran, dengan benar dan tepat, sesuai dengan aturan, norma, dan etika yang kuat. Selamat hari Minggu,
selamat menjalani hari-hari berjalan, dan selamat menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan bagi semua jemaat Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersatu dalam doa. Betapa baiknya Engkau ya Bapakku. Kasih setiamu selalu nyata dalam setiap perjalanan hidup yang kami lalui. Tak henti rahmat karuniamu, Engkau curahkan dalam setiap langkah perjalanan hidup dan kehidupan kami. Akan tetapi kami sebagai manusia, selalu membiarkan tubuh, roh, dan jiwa ini diliputi kekacauan, kegalauan, gundah gulana,
memikirkan hal-hal yang aneh yang bukan menjadi prioritas dalam perjalanan hidup beriman kami. Kami membiarkan diri dicobai oleh keinginan-keinginan semu yang memusingkan, sehingga kami harus menghadapi berbagai pilihan dalam hidup kami. Kami meragukan pengajaran, tuntunan dan keberadaanmu di depan jalan kami. Kami meragukan kesetiaanmu mendampingi kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami sebagai manusia yang tidak tahu berterima kasih ini, ya Allah yang Maha Pengasih. Karena dengan semua itu, kami selalu saja tidak dapat mengerti, tidak mampu melihat, tidak dapat merasakan rencana keselamatan yang tengah Engkau kerjakan bagi kami. Berbagai persoalan yang menghadang di depan kami membuat kami ragu dan mempertanyakan kuat kuasa-Mu. Iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami selalu goyah, baik dalam situasi dan kondisi yang baik maupun yang tidak baik. Kami selalu diliputi ketakutan akan masa depan yang harus kami raih di waktu-waktu yang berjalan. Ampunilah kami, ya Allah yang Maha Pengasih. Mampukan kami selalu dan izinkanlah kami untuk selalu menggelorakan Roh-Mu dalam jiwa kami. Karena hanya bersama Roh-Mu kami akan mampu melewati segala sesuatunya dengan baik dan mendapatkan selamat daripada-Mu. Kami memohon belas kasih-Mu atas kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus selalu memegang dan memeluk kami supaya kami tidak menjauh daripada-Mu. Dan kami boleh mendapatkan tuntunan dan kekuatan supaya dapat mengerti serta mengingat selalu akan maksud dan tujuan yang Engkau berikan dan tetapkan bagi kami. Sucikanlah tubuh, roh dan jiwa kami, ya Allah yang Maha Pengasih, supaya kami semua menjadi kudus dan beroleh rahmat cinta kasih setia-Mu, dan kami selalu dapat menjaga iman dan pengharapan kami dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Allah yang Maha Baik, dalam doa syafaat ini, dalam situasi dan kondisi pemulihan dalam melawan pandemik virus dan dalam keadaan resesi ekonomi yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia ini, kami ingin berdoa kepadamu. Kami mengucap syukur dengan mata iman percaya. Kami dapat melihat laju perkembangan yang positif dari penanganan pandemik yang dilakukan oleh pemerintah kami dengan seluruh elemen kerjanya. Berkatilah setiap usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh mereka, supaya mampu menghadang dan menahan serangan dari pandemik ini dan dapat segera menemukan dan mempergunakan vaksin yang tepat untuk menyehatkan dan menguatkan kami dan seluruh warga dunia. Untuk situasi perekonomian dunia yang resesi pada saat ini, yang turut mempengaruhi bangsa dan negara kami, mampukan kami untuk dapat menatap dengan optimis perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami. Satukan hati kami sebagai warga bangsa supaya dapat dan mau bersatu padu, berjalan berdamai bersama di dalam masa resesi ini dengan penuh riang gembira. Tumbuhkan semangat dan cinta dalam diri kami, supaya mau saling membantu dan meringankan beban sesama kami. Didik kami, ajari kami, ya Allah yang Maha Kasih, supaya kami mau untuk lebih mempergunakan dan bangga akan hasil-hasil produk-produk di dalam negeri yang dibuat oleh saudara-saudara kami, supaya roda perekonomian dapat lebih cepat berputar sehingga dapat lebih cepat memulihkan kondisi pada saat ini. Berikanlah
kemampuan berkreasi dan berinovasi bagi semua pemilik dan pimpinan perusahaan yang ada di negara ini ya Bapa. Supaya mereka dapat berani untuk kembali memulai beroperasi dan berproduksi. Sehingga melaluinya dapat memberikan sumbangan besar bagi pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara kami. Bagi setiap keluarga ataupun pribadi, khususnya bagi seluruh warga Jemaat Shalom yang pada saat ini mengalami gangguan dalam sosial ekonomi, kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, atau yang masih mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya Bapa yang melihat kesedihan mereka dan Bapa yang akan menghibur dan menguatkan mereka. Kami yakin dan percaya Bapa akan memberikan mereka kecukupan dan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Bapa, kiranya berkenan untuk menjaga kehidupan seluruh keluarga lepas keluarga, khususnya bagi seluruh warga Jemaat Shalom. Dengarkanlah harapan dan pinta mereka. Berikanlah ketenangan dan kedamaian di dalam hati mereka, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, ucapan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu tetap dapat mereka naikkan dan pengharapan mereka tetap teguh. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh dan menderita sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, bahkan mereka yang dirawat di ruang isolasi yang berjuang dalam kesendirian, kesepian tanpa ada sanak keluarga yang mendampingi. Secara khusus kami mau berdoa bagi Nyonya S. Laimadi, Nyonya Rusdiwi, Bapak Lasamahu, Nyonya Doli, Nyonya Nahumuri, Nyonya Sakuarela, Nona Mary, Bapak Sarono, Nyonya Diksi, Nyonya Parengkuan, Bapak Parera, Nyonya Siahaya, Nyonya Kaligis, Bapak Aritonang, Bapak Charles, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Nyonya Julia Wowor, Bapak Hananta Boga, Bapak Kasan Prawiro, Penatua Nona Tati Mariono. Kami memohon padamu Tuhan, tenangkan hati mereka agar seluruh proses pengobatan dapat berjalan dengan baik. Berkatilah setiap perawatan dan pengobatan yang dilakukan. Berkatilah keluarga Imelda Saneh, keluarga Nyonya Sri Budiati, keluarga Bambang Trajurisna, keluarga J.A. Johannes, keluarga Jeffrey Dupuy, keluarga Nyonya Ana Latu Meten. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga. Tuhan dengarkan permohonan mereka. Tuhan lihat kesulitan mereka. Tuhan lihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan bagi semua saudara-saudara kami ini Tuhan, baik yang sehat maupun yang dalam kondisi dalam kelemahan tubuh, kami memohon padamu Tuhan. Berkatilah setiap makanan dan obat-obatan yang diberikan, supaya dapat membantu menyembuhkan sakit penyakit yang mereka derita, dan Engkau izinkan mereka beroleh pemulihan. Kuatkan seluruh keluarga yang merawat mereka ya Tuhan. Berikanlah kesabaran dan ketabahan bagi mereka, supaya melalui penghiburan yang berasal darimu, mereka tetap beroleh dan dapat terus-menerus mengucap syukur atas semua apa yang boleh mereka hadapi. Cukupkanlah segala sesuatunya bagi mereka ya Allah yang maha baik. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi keluarga yang saat ini berulang tahun, Bapak Ronald Ishak S1 dan seluruh saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Engkau berkati mereka, Engkau sertai mereka, dan Engkau yang akan menambahkan hikmat kebijaksanaan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami secara khusus mau berdoa dan mengucap syukur kepadamu
Karena Engkau Allah yang mendengarkan mohon dan pinta kami. Di mana Bapak Sociatulo yang pada beberapa waktu lalu terserang stroke, cinta kasih-Mu nyata atas iman dan pengharapan kami dan keluarga kepadamu. Di mana pada saat ini Engkau memberikan pemulihan yang begitu luar biasa bagi diri Bapak terkasih yang telah dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih ya Allah yang maha baik. Kami berdoa khususnya bagi para hamba-hamba-Mu di segala tempat dalam naungan GPIB. Kiranya kekuatan dan kesabaran serta hikmat kebijaksanaan Tuhan limpahkan bagi mereka semua. Sehingga dalam situasi dan kondisi perekonomian yang tidak menentu dan menjepit saat ini, Tuhan mampukan mereka, ikat tubuh, roh dan jiwa mereka untuk selalu fokus, setia dan taat dalam melayani jemaat-Mu. Dan Engkau limpahkan rahmat-Mu supaya para hamba-hamba-Mu mampu menolong jemaat untuk dapat mencukupkan segala sesuatunya dalam kehidupan keluarga maupun berjemaat. Cukupkan segala sesuatunya untuk mereka para hamba-hamba-Mu beserta keluarga mereka yang dengan penuh penyerahan diri berserah hanya ke dalam kasih-Mu ya Tuhan yang maha murah. Kami berdoa khususnya bagi Bapak Pendeta Libat dan keluarga. Kiranya Tuhan mengetahui segala pergumulan yang dihadapi, yang kami yakin dan percaya Bapak akan selalu bersama dan selalu menyertai serta akan selalu menjaga keluar masuk mereka. Berkatilah segala usaha dan karya yang Bapak Pendeta dan keluarga kerjakan. Biarlah segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan bagi semuanya dan mendatangkan berkat bagi jemaat Shalom. Kami berdoa bagi para presbiter jemaat Shalom. Bapa melihat kesungguhan dan kesetiaan mereka yang dengan segala daya upaya terus-menerus berusaha menumbuh kembangkan kehidupan persekutuan di jemaat-Mu ini. Kiranya cinta kasih Allah tercurah atas mereka. Satukan langkah mereka sehingga mereka boleh bahu-membahu bersama Bapak Pendeta menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian kepada jemaat dengan baik. Berkatilah, jagalah setiap langkah keluar masuk mereka, ya Allah. Khususnya bagi para presbiter yang melayani pada minggu pagi ini. Allah berikan mereka keselamatan, kekuatan dan berkat bagi mereka berserta seluruh keluarga mereka. Kami berdoa bagi pianis, organis, prokantor, penata multimedia, tenaga administrasi, dan tenaga keamanan yang telah berjeri lelah untuk melayani hingga ibadah pada saat ini boleh berlangsung dalam kebaikan. Kiranya cinta kasih Allah selalu bersama dengan mereka semuanya. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, khususnya bagi Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet, jajaran pemerintahan mulai dari pusat hingga ke seluruh pelosok desa. Kiranya Allah melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Berikan mereka kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan selalu membimbing menuntun supaya mereka semua dapat bersatu padu, bekerja sama untuk segera dapat keluar dari situasi dan kondisi pada saat ini. Jauhkan segala mara bahaya dan pencobaan dari kehidupan bangsa dan negara kami ya Bapa. Lindungilah kami dari segala keinginan-keinginan jahat yang muncul hanya demi kepentingan pribadi dan golongan yang ingin mengacau kehidupan berbangsa dan negara. Mampukan para pemimpin bangsa dan negara kami supaya mereka bersatu hati, satu tujuan untuk mau berlari bersama, mengantar bangsa dan negara kami menuju Indonesia yang sehat, aman, makmur, dan sejahtera. Ya Tuhan yang Maha Kasih, lihatlah kehidupan kami pada saat ini. Begitu banyak demonstrasi yang dilakukan tanpa dasar yang jelas dan hanya berbekal praduga yang belum jelas dan belum dimengerti dengan mengatasnamakan berbagai kepentingan. Ya Tuhan, tolong bangsa dan negara kami, satukanlah hati, pikiran, dan perasaan, serta tindakan dari semua elemen anak bangsa ini, supaya dengan situasi dan kondisi yang tengah kami alami, tidak bertambah buruk dengan sikap yang ingin benar sendiri dan demi kepentingan sendiri dan kelompok. Kami berdoa bagi pimpinan dan seluruh jajaran TNI dan Polri. Kiranya Tuhan mau menjaga setiap keluar masuk langkah para pimpinan dengan seluruh jajarannya. Dengan bertambahnya beban tugas dan tanggung jawab dengan adanya aksi demo yang tanpa henti pada saat ini,
Kiranya Tuhan mampukan dan berikanlah kesabaran dan ketabahan bagi mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh pengabdian, dan jagalah keselamatan mereka dan keluarga mereka. Lindungilah kehidupan mereka, baik yang bertugas di kota ataupun di daerah, bahkan yang kini bertugas di hutan belantara. Kiranya Bapa selalu menyertai langkah mereka. Kami berdoa bagi seluruh jajaran tim medis yang masih terus berjuang untuk menyehatkan masyarakat bangsa kami. Jagalah dan hiburkanlah mereka di tengah kesesakan dan kesulitan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas pengabdian mereka. Limpahkan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan ayat 15 yang menyatakan, "Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Allah sumber pengharapan dan kasih karunia, dalam tuntunan dan pemeliharaanmu kami boleh melayani, bekerja, dan berbakti bersama-sama, bahkan melaluinya kami memiliki kesempatan untuk membagikan kasih Tuhan terhadap sesama. Atas anugerah dan berkat yang kami terima, yang Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah, kini kami nyatakan syukur melalui persembahan dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih karunia, terimalah syukur dan persembahan kami ini. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, when I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini secara online mengucapkan terima kasih atas pelayanan pendeta Nyonya Evi Rumagit Zebua dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati ibu dan keluarga serta pelayanannya. Ibadah keluarga. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID dan passcode akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing.
3 untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ku
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.